Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi ya dengan Kak Furkan di channel Kak Arif Furkan. Pada video kali ini Kak Furkan kembali berbagi informasi ya dan terbaru dan up to date seputar P3K 2024 di mana teman-teman tahap 1 ini sudah hampir menyelesaikan ya semua instansi terakhir insya Allah tanggal 19, tapi sudah banyak instansi yang sudah menyelesaikannya. Untuk teman-teman yang tahap 2 itu bisa persiapan dari sekarang lah ya kan. Terakhir tanggal 31 Desember 2024. Bisa teman-teman siapkan dokumen-dokumennya, jangan sampai ada yang tertinggal. Oke. Langsung saja kita ke informasinya Bapak Ibu ya. Ini informasi terbaru 15 Desember 2024 part 2. Artinya ini adalah video kedua di channelnya Kak Furkon. Oke. Ini ada kabar terbaru dari JPNN. Teman-teman Bapak Ibu bisa perhatikan ya. Ini ada kabar gembira nih untuk honorer database BKN yang gagal P3K 2024 di tahap 1. Di mana teman-teman memang untuk tahap 1 kemarin itu tidak semua honorer bisa daftar ya teman-teman ya. Untuk tahap 1 seharusnya ya kan, seharusnya ini honorer database BKN ini bisa. Karena di sini honorer K2, THK2 ya. Kemudian honorer database BKN ini harusnya bisa honorer database BKN. Tetapi di sini Bapak Ibu bisa perhatikan ada beberapa yang tidak bisa mendaftar. Nah, mungkin terkendala SK atau gimana ya Bapak Ibu ya. Ada beberapa yang memang notabene yang tidak bisa mendaftar. Ada beberapa itu tidak bisa mendaftar di tahap 1. Jadi otomatis ya itu tadi solusinya tahap 2. Seperti itu. Oke, kita simak beritanya. Ini Sabtu 14 Desember 2024 ya. Kemarin ya Bapak Ibu ya. Nah, ini kabarnya datang dari JPNN Belitung Timur. Oke. Di sini Bapak Ibu bisa perhatikan bahwa jumlah tenaga honorer di pemerintah Kabupaten Belitung Timur, Provinsi Kabupaten Bangka Belitung, ini yang mengikuti seleksi kompetensi, ini 1.310 orang. Wah, banyak sekali Bapak Ibu ya. Bahkan Kepala Bidang Pengadaan Pemberhentian dan Informasi, Pemberitahuan dan Informasi Kepegawaian BKPSDM, ini Gus Nur Yakin ini menyatakan bahwa seleksi P3K tahap 1 ini hanya honorer yang masuk database BKN. Oke. Jadi enak kalau kayak ini ya, masuk tadi THK2-nya nggak ada. Jadi peluangnya besar ya. Jadi benar-benar memperhatikan di nilai akhirnya nanti Bapak Ibu ya. Adapun seleksi P3K 2024 tahap 2 untuk honorer yang tidak masuk database BKN. Nah, ini sudah diperjelas ya Bapak Ibu ya. Jadi tahap 2 itu yang tidak masuk database BKN tetapi minimalnya pengabdiannya atau kerjanya minimal 2 tahun ya Bapak Ibu ya. Minimal masa kerjanya itu 2 tahun. Seperti itu. Bahkan di sini Bapak Ibu bisa perhatikan Bapak Gusnul ini mengatakan honorer database BKN yang tidak lulus tahap 1 akan menjadi prioritas pada seleksi tahap 2. Wah, ini berkelanjutan Bapak Ibu ya, tahap 1, tahap 2. Honorer yang masuk database BKN akan menjadi prioritas pada seleksi tahap 2 nanti. Sekiranya dalam seleksi ini ada yang tidak lolos, itu nanti ditekankan ke tahap 2. Jadi tidak ada ambang batas atau passing grade. Ya, memang tidak ada passing grade, cuma nanti skala prioritas itu menentukan sekali Bapak Ibu ya. Meskipun tidak ada passing grade, nanti skala prioritas itu sangat menentukan. Nah, prioritasnya teman-teman ini golongan apa? Golongan honorer BKN atau THK2. Nah, seperti itu. Bahkan di sini Bapak Ibu bisa perhatikan bahwa penentuan kelulusan berdasarkan ranking peserta dengan nilai tertinggi akan otomatis masuk menjadi P3K. Seperti itu. Nah, di sini totalnya ini ada 1.300 ya, formasi 1.310 yang semuanya belum tentu masuk peringkat. Nah, ini jadi memang ya keterbatasan jumlah formasi sih Bapak Ibu, lebih tepatnya ya kan. Totalnya itu ada 1.310 formasi, namun semuanya belum tentu masuk peringkat. Ada OPD yang mengajukan formasi namun peminatnya melebihi formasi. Nah, ini banyak Bapak Ibu ya. Ini kasusnya jumlah pelamar itu melebihi jumlah formasi yang disediakan. Ini banyak banget. Jadi jumlah pelamar itu lebih besar daripada formasi yang disediakan. Otomatis akan terjadi persaingan. Persaingan tentang apa Pak? Kalau nanti prioritas ya golongannya.
Kalau misalkan prioritas sama, berarti nilai akhir. Nah, seperti itu Bapak Ibu ya. Nilai akhirnya itu yang akan dilihat jika golongannya sudah sama, misalkan database BKN, semuanya itu THK 2 atau seperti itulah. Jadi memang nilai itu yang kedua, maksudnya yang pertama tetap prioritasnya dulu. Nah, di sini Bapak Ibu bisa perhatikan Wakil Bupati Belitung, Bapak Khairil Anwar juga meninjau kegiatan itu untuk menghasilkan lulusan terbaik bukan hanya sekedar pintar namun juga punya sikap dan tanggung jawab. Luar biasa. Mantap jiwa. Oke. Nah, di sini Bapak Ibu bisa perhatikan di Bangka Belitung ini ada suatu penjelasan ya. Bukan hanya ingin lulus, tetapi kedepannya juga menjadi seorang pegawai yang betul-betul handal, punya attitude dan tanggung jawab. Oke, jadi memang itu tadi ya. Jadi skemanya itu seperti itu. Nah, nanti ini lebih jelasnya ini ya Bapak Ibu ya. Ini adalah mekanisme seleksi P3K. Tentunya Bapak Ibu bisa perhatikan di sini yang diambil itu yang prioritas dulu. Ini mekanismenya itu yang diambil itu adalah prioritas dulu. Jadi pelamar prioritas ini ada ex-THK2, database BKN dan aktif bekerja pada instansi pemerintah. Ini termasuk golongan non database ya, non database BKN. Nah, ini notabene dia di peringkat yang terendah ya Bapak Ibu ya. Jadi teman-teman, ini ada beberapa simulasi sih. Maksudnya ada beberapa kemungkinan yang akan teman-teman dapatkan nanti di kejadian di lapangan lah istilahnya. Ada realnya itu nanti ada beberapa kemungkinan. Jadi kemungkinannya nanti teman-teman itu bersaing dengan golongan sendiri. Nah, itu enak, langsung dilihat nilai. Yang enggak enak itu bersaing dengan beda golongan. Nah, misalkan di sini Bapak Ibu bisa perhatikan, ini adalah pelamar prioritas. Ini bidang pendidik. Nah, nanti kalau misalkan THK 2, ya kan THK 2 itu bertemu dengan ini honorer database BKN. Ya, jelas kalah honorer database BKN ya. Mengapa, Kak? Karena sudah kalah secara prioritas. Ya kan? Katakanlah meskipun nanti di satu formasi yang sama, ya kan, di satu formasi yang sama, katakanlah formasinya itu sama, formasi sama, sedangkan katakanlah THK 2 atau honorer K2 itu mendapat nilai 230 nilainya. Ini nilai akhirnya ya, kumulatifnya 230. Sementara yang honorer database BKN ya kan, honorer database ini mendapatkan skor 630 katakanlah ya. Nah, sedangkan formasi ini cuma satu aja ya kan, formasinya satu aja dan pelamarnya 2, yang satu THK 2, yang satu database BKN. Ya udah, yang database BKN ini otomatis tercoret, maksudnya TL tidak lulus. Yang lulus adalah yang 230. Loh, bayangkan selisihnya tinggi sekali loh ini ya kan. Tetap yang dilihat itu adalah prioritas dulu Bapak Ibu ya, prioritas. Kalau kalah secara prioritas ya udah. Jadi tetap kalah meskipun nilainya itu sempurna katakanlah 670 ya kan. Ya tetap kalah, nggak mungkin. Seperti itu. Jadi ada beberapa kasus yang Bapak Ibu harus pahami ya Bapak Ibu ya. Memang prioritas itu dinilai yang paling utama ya kan, THK 2, baru database BKN, langsung guru non ASN yang aktif mengajar minimal 2 tahun, dan terakhir ini lulusan BPG. Ini sudah nggak kebagian kayaknya lulusan BPG ini, karena di tahap 1, di tahap 2 ini sudah full, mungkin untuk tahun depan masih aman ya kan, seperti itu. Nah, pengalamannya itu seperti apa Kak syaratnya? Pengalamannya adalah minimal 2 tahun, ya kan, minimal 2 tahun secara berturut-turut. Nah, ini ada yang tanya ini di channel Kak, kalau nggak berturut-turut gimana Kak? Misalkan sempat berhenti ya tetap nggak dihitung Bapak Ibu ya. Jadi nanti yang dinilai itu yang berturut-turut. Tetapi jangan berkecil hati karena di sini pemerintah sudah menyiapkan formulasi ya, pelamar yang tidak dapat mengisi lowongan formasi atau yang kalah rankingan, ya kan, yang kalah rankingan itu akan dipertimbangkan nih untuk menjadi P3K paruh waktu. Nah, tetapi nanti regulasinya masih belum. Kita tunggu saja Bapak Ibu ya. Jadi untuk teman-teman yang nggak lolos atau TMS di tahap 1, TMS di tahap 2 itu semuanya itu akan dituntaskan dengan P3K paruh waktu. Nah, untuk mekanismenya kita tunggu saja
kita tunggu saja dari pihak Panselnas untuk menyusun regulasinya. Seperti itu dulu informasi dari Kak Furkon, mudah-mudahan bermanfaat. Intinya tetap semangat Bapak Ibu ya. Oke. Salam semangat terus dari Kak Furkon. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.